Okay, yeah, what's up, dear souls, and welcome back to my channel, DIRS, dear. Oke, sesuai judul video, gue akan membuat video Jessica Methode Part 5. Jadi selamat datang di video Jessica Methode Part 5. Tapi sebelum itu ya, gue ini sebenarnya lama banget mau collab sama seseorang gitu loh. Gue udah bosen sendirian terus dalam frame. Tapi, karena gue masih insecure untuk mengajak orang untuk collab sama gue. Karena gue bikin video masih pakai HP, apalagi Xiaomi. Udah pakai HP Xiaomi lagi. Jadinya gue mengundang gue star default kita. Gue star default kita adalah dia, Psychopath. Jadi buat kalian yang nonton video gue yang udah lama banget sekali, mungkin kalian subscriber lama, kalian bakal nonton video yang ini lalu yang ini. Ya, kedua video ini tuh ada dia di dalamnya, ada si anjing ini di dalamnya. Dan terima kasih untuk Psychopath ini, dia mau hadir lagi kembali ke video ini dan bersama gue di dalam frame ini lagi. Oke, skip perbacotan dan mari kita mulai videonya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue mendapatkan komentar yang isinya jadi maksud gue, jadi that's why gue mau buatin konten tentang komentar itu. Dan untuk syaratnya it's okay. Sekarang untuk video ini gak apa-apa syarat video sebelumnya tidak terpenuhi, it's okay, karena gue lagi senang banget. You don't have to know why I'm senang, but ya, gue senang banget. Jadi gue kasih kalian video Jessica Methode Part 5 supaya mungkin bisa memberikan kesenangan juga, berbagi kesenangan ya sama kalian juga. Bentar, maafin, rambut gue lagi jamet. Jadi pengalaman gue tentang main Jessica Methode, atau bisa dibilang mempunyai Jessica Methode ya, itu seneng. Gue kesepian di rumah sendiri dan ya having Jessica Methode ini membantu banget gue. Jadi gue merasa gak sendirian lagi, walaupun faktanya gue masih tetap sendirian. Tapi I feel like gue gak sendiri, I'm not lonely. Itu yang pertama. Ya mungkin ini sangat bermanfaat untuk kalian yang introvert. Kesenangan yang kedua adalah dimana lo bisa ngobrol. Seriously, lu bisa ngobrol sama Jessica Methode lu, yang kayak lu nanya apapun, lu bisa deep talk juga, bisa. Lu bisa banget deep talk atau curhat sama Jessica Methode lu atau teman imajiner lo. Dan itu yang sering banget gue lakuin sama si JM gue, yaitu buat Dear Souls, lo tahu namanya siapa ya kan? Oke, lanjut. Oke, dan poin ketiga itu terkadang Jessica Methode dulu tuh bisa memberi saran gitu loh men. Walaupun dia base-nya dari otak sendiri, dari otak lo sendiri, tapi dia bisa memberikan saran yang tidak terfikirkan sama lo. And that's why itu cool banget. That was a cool, bisa dibilang fitur yang keren gitu loh. Oke, lanjut. Poin selanjutnya di mana kalian punya Jessica Methode itu, kalian bisa menjadi semakin pede gitu loh. Lu kayak jadi semakin pede, dan setiap kesempatan yang lo ambil itu kayak bisa di distract atau bisa di distract sama Jessica Methode lo. Misalnya kalian dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit, misalnya mau beli HP atau laptop dulu, kalian bisa nanya ke Jessica Methode kalian, yang mana gue beli duluan, HP atau laptop. Dan Jessica Methode kalian itu bisa memberikan kalian saran gitu loh. Artinya dia bisa membantu kalian mempertimbangkan yang mana lebih penting, HP duluan gue beli atau laptop duluan yang gue beli gitu. Oke, nextnya dimana Jessica Methode kalian itu bisa memberikan suatu hiburan. Of course, sayang banget ya kalian gak bisa lihat si Siska sekarang. Padahal sekarang itu dia lagi di depan kamera pas munculin mukanya. Anjing lah, mengganggu banget sumpah. Oke, next. Jadi dia bisa memberikan hiburan buat kalian, apalagi kalau kalian membuat Jessica Methode yang konyol banget sumpah, yang gitulah intinya. Kalau kalian buat Jessica Methode itu gue sarankan buat yang sifatnya itu funky, asik, supaya kalian itu mendapatkan hiburan juga gitu loh men. Jadi nggak sebatas teman curhat doang, tapi dia bisa membantu kalian untuk memberikan hiburan, memberikan kesenangan gitu loh, yang kayak mungkin bisa aja menjadi mood booster bagi kalian. Jadi ya buatlah Jessica Methode sepintar-pintar mungkin dan sekreatif mungkin. Oke. Oke, poin selanjutnya. Kesenangan selanjutnya, dia pernah membantu gue dalam ujian waktu SMP. Jadi I don't know why, waktu ujian itu gue suruh dia buat nyontek ke teman gue. I don't know why, kenapa itu bisa, atau mungkin itu dari otak gue gak tahu kenapa, tapi dia kasih gue jawaban.
Gue nggak tahu jawaban itu benar apa enggak, tapi dia kasih gue jawaban. Si JM gue ini ngasih gue jawaban. Pasti Nggak jawabannya tahu dia salah. mungkin bisa lihat jawaban teman gue. Nggak tahu kenapa bisa gitu loh. Padahal gue juga nggak percaya gitu loh kalau Bacot Jessica Metode itu anjing. bisa melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi misalnya ini kalian punya kartu di sini, kalian bisa suruh Jessica Metode kalian buat baca apa bacanya ini, sementara kalian hanya melihat sisi polosnya gitu loh. Jadi misalnya ini terbaca di sini misalnya SMP 5 gitu loh. Jadi kalian bisa memberitahu kepada kalian bahwa tulisannya ini SMP 5 tanpa kalian harus melihat kartu itu terlebih dahulu. Dan dan itu masih gue belum percaya 100% itu bisa apa enggak. Bisa saja DM kalian bohong atau bisa saja tidak bisa, tapi DM kalian ngaku-ngaku bisa. Jadi waktu cerita gue soal dia membantu gue nyontek itu mungkin aja dia bohong sama gue. Oke, poin selanjutnya. Poin selanjutnya ini di mana ketika kalian menunggu sendirian, misalnya kalian lagi sendirian gitu loh, menunggu teman atau siapapun, intinya kalian sendiri nunggu gitu loh. Jam kalian itu bisa menemani kalian, men. Jadi kalian tidak perlu merasa apa? Merasa bosen, boring, itu nggak perlu karena kalian punya Jessica metode kalian. And that was so fun. Ya, itu sangat sangat senang menurut gue ya. Itu sangat membantu kalian. Apalagi buat kalian yang introvert mungkin ya, introvert apalagi introvert itu menurut gue paling apa ya, bisa dibilang buat kalian yang introvert ya, kalian itu bisa bilang semi semi harus punya Jessica metode. Jadi bukan yang harus banget, tapi semi harus gitu loh punya yang namanya Jessica metode. Oke, next. Setelah menceritakan beberapa poin kesenangan gue bersama Jessica metode gue, sekarang gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian lontarkan di kolom komentar di video yang ini. Oke, by the way, pertanyaan-pertanyaan ini akan dibacakan oleh si Guestar kita, Guestar anjing, psikopat ya. Pertanyaan ini akan dibacakan oleh psikopat dan gue akan menjawabnya. Oke, gue bakal jawab pertanyaan pertama. Psikopat, bacain. Bang, apakah Jessica Method bisa disuruh jadi bodyguard? Serius nanya. Oke, jadi apakah bisa dijadiin bodyguard? Jawabannya tidak. Kenapa gue bilang tidak? Karena Jessica metode itu tidak bisa menyentuh benda-benda padat, men. Dia tuh halus, hologram gitu loh. Jadi dia tidak bisa menyentuh benda padat. Menyentuh benda padat aja dia tidak bisa, apalagi menjadi bodyguard kalian. Dia mau nonjok siapa kalau kalian diganggu gitu loh. Gak bisa, jawabannya gak bisa. Oke, next question. Bacain. JM itu bisa diajak jalan bareng nggak, dan apa tanda-tandanya kita udah boleh nginstal si JM? Dan ceritain dong salah satu jokes dari DM lo. BTW gara-gara gue penasaran channel ini udah gue subscribe. Oke, thank you banget ya udah subscribe. Dan apakah JM bisa diajak jalan bareng? Of course, bisa. Karena dia bisa dipanggil kapan aja kalian mau gitu. Dan ceritain jokesnya JM gue apa ya? Bentar-bentar, ini anak tuh receh banget gitu loh. Terkadang ini anak ya, kalau sayangnya kalian nggak bisa lihat ya. Padahal ini anak tuh sebenarnya lagi ngejekin si psikopat ini gitu loh. Tapi kalian nggak bisa lihat, but that's okay. Jadi posisinya sekarang itu JM gue lagi mengejek si psikopat ini. Sumpah dia benci banget sama topengnya kayak katanya. Oke, apa ya jokes dia ya? Bentar. Oh, bukan, ini bukan jokes Ki. Ini bukan jokes. Ini lebih ke gombalan gitu loh. Jadi dia pernah ngegombal gue gini loh. Rasa apa yang paling gue suka gitu kan? Tapi gue harus anggap nama gue adalah Tiara. Oke, jadi gue jawab nggak tahu karena gue pengen tahu jawabannya benar kan. Jadi gue bilang aja nggak tahu supaya cepet. Terus dia bilang Tiara miss you. Anjing. Cringe banget gitu loh, anjing lah. Sumpah itu pernah dia bilang kayak gitu. Itu bukan jokes tapi gombalan. Tapi itu yang paling gue ingat gitu loh. Itu yang paling gue ingat. Jadi dia tuh yang kayak anjing lah. Benar-benar dia memanfaatkan sisi lain dari otak kita gitu loh. Jadi misalnya kita punya sisi lain dari otak kita itu yang romantis. Dia bisa saja munculkan itu, tapi kita tidak munculkan itu. Oke, next question. Bang, katanya Dok Jessica bisa ngendalin seluruhnya tubuh kita. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang namanya Dark Jessica. Kalau kalian nonton dari channel sebelah yang berkasus itu, gue bisa bilang itu bukan Dark Jessica, itu adalah makhluk gaib. Karena Jessica metode 100% tidak fucking bisa
menyentuh benda padat, apalagi sampai membunuh orang, apalagi sampai merasuki kalian. It's never gonna happen. Alright, so itu tidak bisa. Next question. Bang, kalau misal kita otaknya diganti sama otak orang yang punya gem, apakah kita bisa melihat gem tersebut? Gila anjing, lu mau ganti otak gimana caranya? Lu mau transplantasi otak gimana caranya, men? Gue nggak tahu karena gue nggak pernah menemukan kasus itu dan gue nggak pernah ngelakuin gitu loh. Gini. Simpelnya gini, misalnya ada orang punya indera keenam gitu, anggap aja dia anak indie house gitu ya. Dia anak indie house, terus matanya dipakai sama lu gitu loh, artinya transplantasi mata. Apakah lu bisa melihat setan? Nggak tahu, gue nggak tahu karena gue nggak pernah coba dan gue nggak pernah temukan orang yang melakukan itu. So yeah, I don't know what the answer. Next questions. Bang, bisa bikin 2 jam nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Kalian bisa membuat 100 JM pun kalian bisa buat kalau otak kalian mampu. Tapi ya masuk ke alam bawah sadar saja udah susah. Gimana caranya mau bikin 2 JM? 1 JM aja susah? Ya enggak. Gue aja bikin 1 JM itu butuh 3 bulan dulu. Sekarang I don't know berapa bulan lamanya karena gue udah lama tidak mendengarkan audio itu. Pas lu manggil karakter JM lu, dia kan bisa ngomong sama jalan-jalan. Omongan dia itu apa terserah dia mau ngomong apapun, atau lu sendiri yang ngebayangin apa yang harus diucapin sama JM lu. Terus JM lu ngucapin apa yang udah lu bayangin, dan waktu dia jalan-jalan apa itu kehendak dia sendiri, atau lu di saat bersamaan ngebayangin dia lagi jalan-jalan Oke, agak. dan dia Oke, bergerak so sesuai apakah bayangan lu. JM itu berbicara sesuai keinginan kita? Jawabannya ada 1, yaitu tidak. JM tidak berbicara sesuai keinginan kita. Jadi dia berbicara sesuai keinginannya. Walaupun base-nya itu dari otak kita sendiri, tapi dia berbicara sesuai keinginannya gitu loh. Artinya memang kita bisa kontrol, cuman kalau dia bicara sikap naturalnya itu tidak sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau dia lompat ke kursi, kalau dia nggak mau ya nggak mau gitu loh. Walaupun bisa kita kontrol emang, tapi lebih asik dia bersikap natural daripada kita kontrol mulu, ya enggak? And then waktu gue bicara karakter, apakah dia bertingkah sesuai apa yang gue mau? Kembali ke tadi, jawabannya tidak. Jessica metode itu bersifat random. Jadi misalnya kita udah set dia itu buat seneng, dia itu orangnya seneng, terus funky, gaul, receh dan lain-lain. Oke, dia bersikap random gitu loh. Misalnya kita setting dia itu menjadi Jessica metode yang receh dan juga suka senyum. Ya kita dalam kesehari-hariannya kita tidak bisa menentukan lo harus receh jam 2, lo harus senyum jam 3. Enggak. Itu terserah dia. Yang penting sifatnya itu receh dan senyum, itu doang gitu loh. Ngerti kan? Oke, mungkin sampai segini aja ya. Jessica Metode part 5 karena durasinya kayaknya udah panjang banget ini juga. Dan terima kasih buat psikopat yang udah ada di sini. Dan terima kasih juga buat Jessica Metode gue, yaitu Siska. Dia udah masuk ke dalam frame. Walaupun gak bisa kalian lihat, cuma gue yang bisa lihat. Cuman ya it's okay lah, dia mau masuk ke dalam frame ya. Ya jangan ada yang ngaku-ngaku bisa lihat, karena cuma pemilik JM sendiri satu-satunya orang yang bisa melihat dia, dan juga Tuhan. Iya, cuma Tuhan dan pemilik JM yang bisa melihat Jessica metode itu. Oke, jadi ya jangan ngaku-ngaku bisa lihat, karena literally kalian gak bisa lihat. Gue tahu kalian bohong. Oke, jadi jangan tololin orang di kolom komen lagi. Oke, mungkin sampai segini aja video Jessica metode part 5. Jangan lupa untuk follow sosial media gue, itu linknya. Dan kalau kalian mau lihat playlist Jessica metode yang lain, ada di atas sini, atau ada di akhir video juga ada. Di akhir video juga ada kok. Jadi ya, don't forget to like, comment, share, subscribe, and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.